Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mualaf dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam acara Mualaf Channel, yang tentunya Anda bisa melihat dan menilai mana yang haqqa dan mana yang batil. Sahabat mualaf, di video kali ini saya tidak akan menampol dulu murtadin ini ya, dikarenakan ini masalah yang serius dan juga sensitif jika dibahas oleh seorang murtadin al-maftun yang bernama Wisnu, karena dia menyatakan bahwa dalam Al-Quran ini diajarkan untuk bunuh diri. Jadi nanti kita akan tonton bersama-sama, tapi sebelum lanjut silahkan sahabat mualaf yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jika suka videonya jangan lupa klik like. Dan jika bermanfaat ataupun dapat menambah iman serta ketakwaan dan ingin ikut berdakwah menyiarkan agama Islam ini, silahkan share ke media sosialnya, ke keluarganya, ke sahabatnya, ke kerabatnya, ke menantu, ke mertua, ke om tantenya, ataupun segala macamnya. Insyaallah ya menjadi pahala amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan langsung tonton videonya dan saya tidak akan menampol karena benar ini masalah serius ya. Oke, kita akan tonton videonya bersama-sama. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan untuk orang muslim. Ini di judulnya juga, Muslim wajib nonton ayat bunuh diri katanya. Masya Allah, harus banyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Kita akan dengarkan. Video saya ini selalu mempertanyakan ayat-ayat Al-Quran yang akan saya bagikan sekarang ya. Kan katanya dia ini murtadin ya. Dari Islam pindah ke Kristen. Menerima Yesus yang menjelma menjadi Allah, Allah yang menjelma menjadi Yesus, dia percaya dan ngajak kepada kesyirikan ya, menyembah Yesus yang adalah utusan Allah. Selama jadi Islam dia kemana gitu? Dan aneh gitu, kenapa dia tidak mempertanyakan Alkitab yang banyak kontroversi dan banyak pertentangannya gitu ya, antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dan ternyata Al-Quran katanya itu adalah banyak pertentangannya. Dengerin ya. Umat Islam meyakini 100% bahwa Quran benar-benar dari Allah. Dari Allah katanya. Nah, ini udah jelas ya, dia tidak pernah melafazkan kalimat Allah, tidak pernah subhanallah, tidak pernah masya Allah, tidak pernah astagfirullah, tidak pernah insya Allah. Dan kita lihat ya, nanti setiap dia mengucapkan kalimat Allah itu sangat-sangat jelas ya. Benar dari Allah. Ngeri gitu ya. Benar dari Allah. Ya Allah, inilah ya kuasa Allah ketika ada orang yang mencoba untuk memainkan kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran. Kita akan saksikan kembali. Oleh karenanya umat Islam percaya bahwa Quran adalah kitab yang sempurna, tanpa cacat dan kesalahan. Betul. Beberapa ayat Al-Quran dengan jelas menegaskan kesucian dan kesempurnaan Quran tersebut. Di dalam Quran surat 39 ayat 28, Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Itulah Quran di surat 39 ayat 28. Katanya ahli agama Islam ya, tapi nggak mampu untuk mengucapkan kata Az-Zumar ya, Quran surah Az-Zumar. Tapi ya inilah ya, murtadin al-maftun ini hanya bisa membaca terjemahannya setelah dia masuk ke agama yang lain gitu ya. Seolah-olah dia ini ahli agama Islam, mengerti tentang Al-Quran, tapi dia masih mempertanyakan tentang Al-Quran. Kan maftun bener ya. Jadi Al-Quran diturunkan pada satu zaman, satu orang pada Muhammad Rasulullah dengan berbahasa Arab ya. Dan di dalam Quran surat 48, Quran surah 4 ayat 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya. Sisi Allah ya. Nah, ini udah mewah banget gitu ya ngomongnya. Pengen dapat iPhone, katanya ngaku Islam, murtad ya, ngajak murtad tapi bahasanya aja masih kalang kabut. Baca terjemahannya lagi ya. Oke. Konsekuensi dari pernyataan Al-Quran yang saya sampaikan tadi adalah jika terdapat satu saja pertentangan atau satu kesalahan yang ditemui dalam Al-Quran, maka sudah cukup untuk menggugurkan keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Ya. 4 kali katanya ya, Allah lagi. Kan konsekuensinya jika ada terdapat kesalahan berarti hilang ya. Hilang wahyu Allah dalam Al-Quran. Ada kesalahan katanya, berarti gugur katanya wahyu Allah.
Oke, konsekuensinya juga jika ini terjawab dan tidak ada pertentangan dalamnya, Anda siap mendekam di rumah tahanan karena sudah memotong ayat dan menyelewengkan ayat sehingga Anda memberikan kesimpulan bahwa Allah mengajarkan bunuh diri dalam Islam. Ini sangat jelas melanggar hukum lah ya, karena memotong ayat dan mengungkapkannya kepada publik. Anda mau mengikuti jejak Ahok. Ahok 1 ayat 2 tahun, Anda 4 ayat ya. Saya mau bertanya ayat Al-Quran. Salah satunya ayat ini. Kenapa kok ada ayat seperti ini? Ini Anda selama jadi Islam kemana aja sih gitu ya? Kok masih mempertanyakan ayat Al-Quran? Kenapa Anda tidak mempertanyakan Alkitab Anda sendiri gitu ya? Ayat yang penuh kontroversi. Kapan Yesus menjadi Allah dan Allah menjadi Yesus? Kapan waktunya? Anda saja tidak mampu kan mempertanyakan itu kepada pendeta Anda itu ya. Subhanallah. Allah memerintahkan bunuh diri. Allah memerintahkan manusia untuk membunuh dirinya. Gitu. Ya, bisa dilihat ya. Di sini dia menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan untuk bunuh diri. Wow. Ya. Ingat-ingat ini ya. Allah memerintahkan bunuh diri, Allah memerintahkan manusia untuk membunuh dirinya. Gitu. Allah memerintahkan bunuh diri, Allah memerintahkan manusia untuk membunuh dirinya. Nah, ya. Ini harus gitu. Kita dengerin dan ini menjadi tema kita pada hari ini. Ini harus kita catat ya. Dia menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk membunuh diri. Kesimpulan dia ya. Di dalam Quran surah 2 ayat 54, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Itulah ya ayat Quran surat 2 ayat 54, dan hal ini berbeda dengan Quran surat 4 ayat 29. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan saya tidak tahu maksud ayat ini apa. Anda ngaku dari Islam. Anda selama jadi Islam kemana saja? Atau memang Anda kadal yang ngaku sebagai Islam? Atau memang Anda tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah tadabbur Al-Quran, tidak pernah tilawah Al-Quran, tidak pernah mempelajari Iqra? Apa Anda memang tidak tahu tentang Islam? Apa Anda ingin dianggap murtadin cerdas? Ingin dianggap murtadin berkelas? Padahal isi Bible aja Anda tidak tahu. Isi Al-Quran apalagi? Coba mempertanyakan Al-Quran yang memang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama Anda. Apakah ada pertentangan ayat ini? Saya tidak tahu, saya tidak mau menyimpulkan. Saudara-saudara yang menyimpulkan ayat ini. Yang sudah saya share ini, ya Pak, kalau ada Pak Ustadz tolong jawab pertanyaan saya ini. Satu ayat mengatakan janganlah bunuh diri, dan satu ayat mengatakan bunuhlah dirimu. Menyuruh untuk bunuh diri. Mana yang benar ayat ini? Jikalau ayat ini benar bertentangan, maka gugurlah Al-Quran sebagai wahyu Allah. Itu aja kira-kira pertanyaan saya. Nah ya, tadi dia menyimpulkan ya bahwa Allah memerintahkan untuk bunuh diri. Dan dia mengatakan saya tidak mau menyimpulkan apakah ini ada pertentangan. Allah memerintahkan bunuh diri, Allah memerintahkan manusia untuk membunuh dirinya. Gitu. Astagfirullah ya. Gak apa-apa ya, keras kepada orang kafir yang menyelewengkan dan memotong ayat Al-Quran. Ini harus dikerasin gitu ya. Dan yang pertama nih ya, ini sudah sangat jelas di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 54 dia memotong. Bahkan terjemahannya dia potong. Padahal jelas di situ di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-54. Itu sangat jelas kalau dia tidak memotong ayat itu, menceritakan seluruh ayatnya, ini sangat jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-54. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, bukan Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan hal bunuh diri. Paham, wahai Anda murtadin Wisnu al-Maftun? Ini jelas Allah berfirman kalau Anda memang seorang murtadin yang jujur tidak menipu umat Kristen demi keuntungan semata. Lihat ayat selanjutnya. Ya qaumihi innakum zolamtum anfusakum bitikhazikumul ijla. Hai kaumku, artinya Musa yang berkata di sini, wahai kaumku, yaitu Bani Israel bangsa Yahudi, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri
karena kamu menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Jadikan patung dijadikan sesembahan. Apakah Anda tidak membaca dalam Bible Anda sendiri? Bani Israel atau bangsa Yahudi membuat patung berupa anak lembu. Anda tidak memperhatikan hal itu? Lihat ayat selanjutnya. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Tapi Anda potong di kalimat maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Anda potong dan Anda sengaja mengatakan bahwa dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk bunuh diri karena ini ayatnya. Itu kesimpulan Anda kan? Allah memerintahkan bunuh diri, Allah memerintahkan manusia untuk membunuh dirinya. Gitu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 54 ini sangat jelas. Ini bukan perintah Allah untuk membunuh diri sendiri ya. Apalagi seperti yang Wisnu katakan, Allah memerintahkan untuk membunuh diri. Ya Allah. Ya, padahal ini sangat jelas ya. Ini syariat zaman Nabi Musa alaihissalam. Bukan zaman sekarang. Ini Anda ini ya Allah ya. Kok dungu dipelihara gitu ya. Domba pelihara biar gendut ya. Jika ada orang yang melakukan dosa besar atau perbuatan syirik ya, tidak menyembah Allah, malah menyembah anak domba mah Yesus ya. Malah menyembah anak lembu, patung sesembahan itu ya. Itu kan keterangannya sangat jelas ya. Ada biti khazikumul ijla ya, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Bahkan sekarang anak domba dijadikan sesembahan gitu ya, yang menjelma menjadi manusia. Ibaratnya seperti itu. Lalu ada jelas kalimat di situ, fatubu ila bariikum ya, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu. Baru ada kata faktulu anfusakum. Itu syariat hukum Nabi Musa kepada umatnya Bani Israel atau Bani Yahudi. Dalam Bible pun sama. Bahkan dalam Bible Tuhan menyesal ketika mau mengutuk orang-orang Bani Israel yang menyembah patung tersebut. Tuhan menyesal. Nanti kita akan bahas ya. Anda jangan seenaknya ya memotong ayat Al-Quran dan menjadikan itu sebagai statement Anda bahwa Islam ini melakukan bom bunuh diri, melakukan aksi bunuh diri karena diperintah oleh Allah. Hati-hati Anda bos ya. Anda mengikuti jejak Ahok. Ini jelas ya, ada sebab dan akibat. Sebabnya karena mereka sudah diperintahkan untuk menyembah Allah, tapi malah membuat patung anak lembu dijadikan sebagai sesembahannya selain Allah. Ini termasuk dosa syirik, dosa yang paling berat dan tidak pernah diampuni oleh Allah, akan kekal selamanya di neraka. Apalagi menyembah Yesus sebagai utusan Allah dan dijadikan Allah. Ini jelas dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dan jika Anda bertobat taubatan nasuha, meminta ampunan kepada Allah, insyaallah taubat Anda diterima karena Allah Maha Penerima taubat. Dan ada juga para ulama yang mengartikan bahwa dengan orang-orang yang tidak menyembah patung anak lembu itu untuk membunuh orang-orang yang menyembah anak lembu tersebut, menyembah patung tersebut. Ada juga orang yang menyembah patung anak lembu itu saling bunuh-membunuh. Dan juga ada orang-orang yang terbunuh pada saat itu dianggap mati syahid karena mereka menyesali perbuatannya dan lebih baik dibunuh daripada mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka disuruh untuk membunuh karakter mereka sendiri karena perbuatan diri mereka yang zolim, yang sesat dengan bertobat kepada Allah ya. Paham sampai sini ya? Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah kita lihat lagi pertentangan yang dia ucapkan di Quran Surah An-Nisa ayat 29 tadi ya. Dia mengatakan seperti ini. Quran surat 2 ayat 54 dan kali ini berbeda dengan Quran surat 4 ayat 29. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan saya tidak tahu maksud ayat ini apa. Kenapa kok berbeda? Tidak berbeda, otak Anda yang tidak mampu mencernanya ya. Dan Anda memotong ayat itu seolah-olah bahwa Islam ini melakukan hal bunuh diri sekali lagi. Lalu di ayat yang satu Allah memerintahkan bunuhlah dirimu, di ayat yang satu lagi janganlah bunuh dirimu sendiri. Dan Anda sengaja, saya tahu Anda sengaja memotong ini karena Anda tidak membaca ayat Quran Surah An-Nisa ayat 29 dari awal. Ini sangat jelas ya, dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batili, dan janganlah kamu memakan harta di antara sesamamu atau saudaramu dengan jalan yang batil. Illa, kecuali antakuna tijarotan, dengan cara perniagaan yang baik atau yang suka sama suka ya.
artinya ada perdagangan jual beli di situ ya. Dan ini ya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rohiman. Ini sangat jelas ya, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Si Wisnu ini mengatakan bahwa satu ayat mengatakan janganlah bunuh diri, dan satu ayat mengatakan bunuhlah dirimu, menyuruh untuk bunuh diri. Mana yang benar ayat ini? Konteksnya aja berbeda. Dalam Al-Baqarah ayat 54 itu sangat jelas. Itu konteksnya Musa berbicara kepada kaumnya untuk bunuh diri karena kesyirikan mereka, karena perbuatan mereka menyembah selain Allah. Dan di sini dalam Quran surah An-Nisa ini konteksnya ekonomi dan perdagangan. Paham sampai sini wahai murtadin al-maftun? Nah, yang dimaksud dengan wala taqtulu anfusakum di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 ini sangat jelas. Tidak ada kaitannya dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Quran surah Al-Baqarah ayat 54 ini adalah syariat di zaman Musa dan Musa yang mengatakannya. Tetapi berbeda dengan Quran surah An-Nisa ayat ke-29. Ini Allah yang berfirman langsung. Konteksnya perdagangan ekonomi. Jadi bagi orang awam dan murtadin al-maftun seperti ini ya, orang-orang kafir pasti bilang apa hubungannya katanya. Mah bunuh diri aja toh. Itu disuruh oleh Tuhanmu, disuruh oleh Allahmu katanya gitu ya. Gak ada kaitannya dengan ayat itu. Coba. Pernahkah kita melihat di dalam TV, media sosial ya, atau koran, atau berita-berita yang mungkin hangat pada saat ini ya, bahkan tetangga kita sendiri mungkin ya, yang bangkrut ekonominya dan juga gulung tikar. Apalagi di masa pandemi ini orang-orang bisa terbunuh, bisa dibunuh, dan bisa bunuh diri. Mengapa? Karena ekonomi yang bangkrut. Karena ada orang yang meraup keuntungan kepada orang-orang yang tidak punya ekonomi yang cukup. Tapi ditekan untuk membeli masker. Mohon maaf dia di pandemi ini, masker yang melonjak waktu itu harganya tinggi sekali. Disuruh untuk melakukan pembayaran ini itu dan segala macamnya. Sehingga orang-orang yang tidak kuat dalam imannya, ekonominya hancur dan segala macamnya, mereka bisa berpotensi untuk bunuh diri. Makanya Allah turunkan ayat ini untuk kita pelajari, untuk kita berpikir. Karena Allah ini sudah firmankan dalam Al-Quran dan ini terjadi semua. Jadi kaitannya ketika ada orang yang memakan harta saudaranya sendiri, itu akan menimbulkan satu perbuatan atau potensi melakukan bunuh diri. Maka dari itu Allah berfirman lagi ya di dalam Al-Quran, sangat jelas kata-katanya, yaitu innallaha kana bikum rohiman. Ya, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Contohlah Nabi Ayub yang sudah kita ketahui bagaimana perjuangan ditinggalkan istri, tinggalkan anak-anaknya, hartanya diambil, bangkrut segala rupanya, tapi dia tetap berzikir kepada Allah, tetap mengingat Allah, tetap setia kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu bunuh dirimu sendiri. Jelas kan? Ya Allah, makanya ya, murtadin ini rata-rata otaknya tidak berfungsi secara baik gitu ya. Hanya memotong-motong ayat Al-Quran demi emosi dan nafsunya sendiri gitu ya, tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Itulah murtadin al-maftun. Di sini sangat jelas ya, dalam Bible dikatakan ya, ingat ya, ini dalam Bible lebih kejam ya. Di sini sangat jelas ya, Tuhan berkata sendiri nih ya, Tuhan mereka dalam Bible berkata sendiri. Ini zaman Musa ya, setelah Musa diberikan 2 loh batu ya kepada Musa di Gunung Sinai. Di situ ada perintah dalam Keluaran 20 ayat 13 dan juga Ulangan 5 ayat 17 dikatakan jangan membunuh. Tetapi sangat disayangkan, Allah sendiri dalam Bible mereka mengatakan untuk membunuh ya, dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan katanya. Berarti Tuhannya masih sama ya, karena dalam Bible, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, katakanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Ini perintah Tuhan, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bayangkan. Bagaimana si Wisnu Murtadin Al-Maftun ini menjawab pertanyaan ini? Apa salah anak-anak? Apa salah perempuan? Apa salah bayi? Apa salah lembu, domba, unta, dan keledai sehingga harus dibunuh? Apakah mereka melakukan kesalahan? Bayi-bayinya, anak-anaknya, lembunya, dombanya, untanya, keledainya. Padahal jelas dalam Keluaran 20 ayat 13 dan juga Ulangan 5 ayat 17 ada kata
yang Allah firmankan kepada Musa jangan membunuh, tapi Allah sendiri memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa, bahkan hewan yang tidak tahu apa-apa dibunuh. Salah satunya ayat ini. Kenapa kok ada ayat seperti ini? Allah memerintahkan bunuh diri, Allah memerintahkan manusia untuk membunuh dirinya, gitu. Karena ucapan Anda, orang-orang melihat, wah ternyata Islam diajarkan seperti ini ya. Anda telat ya, saya sudah pernah melakukan hal itu. Dan Allah memberikan hidayah kepada saya mempelajari akan hal ini. Dan ternyata otak saya dinormalkan kembali oleh Allah untuk menelaah, meneliti, bener nggak nih? Alhamdulillah, semua terjawab dan tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Satu makhluk seperti Anda yang menyatakan bahwa Islam diajarkan untuk bunuh diri, ini artinya Anda memecah belah umat di Indonesia, memecah belah umat beragama, menjadikan Islam ini momok yang mengerikan karena diajarkan bunuh diri dalam Al-Quran. Anda salah ya, wahai murtadin Wisnu, astagfirullahaladzim ya. Dan ternyata sangat jelas ya, firman Tuhan sendiri dalam kitabnya sendiri mengatakan dalam Yeremia 4 ayat 22 ini sangat jelas ya, dikatakan begini, sungguh bodohlah murtadin al-maftun itu ya, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol katanya ya, dan mereka tidak mempunyai pengertian, mereka pintar membuat jahat tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu, atau beleng-beleng ya, atau dungu gitu ya, makanya mereka adalah bodoh dan tolol ya. Murtadin al-maftun ini sesuai dengan ayat di dalam Yeremia 4 ayat 22 gitu ya, bukan kata saya, kata Bible mereka sendiri. Jadi itulah ya, ini ayat bukan untuk umat Islam gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya, ini sudah tersampaikan dan terjawab ya, karena firman Allah di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan ataupun tidak ada kekeliruannya bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Tapi bagi orang-orang yang tertutup hatinya, tertutup matanya, pikirannya, jiwanya ya, atau kita bisa sebut al-kafirun, akan mengatakan bahwa Al-Quran ini banyak pertentangannya, jiplakan, atau bahkan dibilangnya karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan semoga Allah memberikan pintu hidayah bagi mereka, orang-orang yang mengatakan hal itu. Dan juga saya memohon maaf ya ikhwafillah jika ada perkataan-perkataan saya yang mungkin menyinggung sahabat mualaf semuanya, dan itu murni ya kesalahan saya pribadi, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi jika apa yang saya ucapkan itu benar, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua terus dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ai ala irobikuma tukaziban.